Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita hadir di sekaligus di dua channel ya, channel Juanda BKR channel sama Jejak Semesta 65 JB channel. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita selalu dianugerahi rahmat dan belas kasih dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu kita senantiasa di dalam keadaan sehat dan masih diberikan kebebasan untuk menghirup udara kehidupan. Saudara sekalian, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang filosof yang terkenal memasuki abad modern, yaitu Sadr ad-Din Ash-Shirazi atau biasa dikenal dengan Mullah Sadra. Dan salah satu kitabnya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Manifestasi Allah di Semesta Alam. Di dalam kesempatan yang lain kita sudah menjelaskan tentang tokoh ini agak lebih sedikit rinci. Tapi karena kita sudah pernah menjelaskannya, maka kita langsung saja di dalam artikel atau manifestasi Tuhan atau Allah dalam ahwal tentang asyirat. Kawan-kawan sekalian, tentang kata asyirat di dalam bagi kita tidak asing. Sebagai muslim tentunya tidak asing bagi kita, karena kata asyirat ini walaupun di berbagai tempat dalam Al-Quran, bahkan juga dalam sunnah atau hadis-hadis Nabi juga disebut, tetapi yang paling sering kita sebut, bahkan kita membaca setiap hari, adalah dalam surat Al-Fatihah, Ihdina siratal mustaqim, sirat as-sirat, tunjukilah, yang kemudian diterjemahkan secara umum, yang kira-kira artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kita mulai dengan penjelasan beliau, pemahaman beliau tentang apa asyirat yang dimaksud di dalam Al-Quran Al-Karim, atau salah satu tema sentral di dalam Al-Quran maupun dalam Islam secara umum. Asyirat adalah jalan kebenaran dan agama tauhid yang menghimpun para nabi, para rasul dan para pengikut mereka. Asyirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang apabila didahului akan mengantarkanmu ke surga. Asyirat adalah bentuk petunjuk atau hidayah yang diciptakan untuk dirimu selama engkau berada di alam tabiat, termasuk perbuatan-perbuatan hati. Di dunia ini asyirat seperti makna-makna lain yang luput dari jangkauan indera tidak dapat disaksikan dengan bentuk yang terjangkau indera. Bila tirai materi tersingkap melalui kematian, hari kiamat membentangkan untukmu jembatan yang terindah di atas neraka jahanam. Saya ulangi, bila tirai materi tersingkap melalui kematian, hari kiamat membentangkan untukmu sebuah jembatan terindah di atas neraka jahanam. Ujung pertamanya ada di muwakif. Muwakif itu tempat perhentian. Bahkan istilah muwakif ini misalnya di dalam Futuhat Al-Makkiyah dari Syekh Akbar Ibnu Arabi, tempat perjalanan manusia harus melalui suatu
menuju surga, menuju tempat terakhir itu di akhirat kelak itu dinamakan ada beberapa muakif. Bahkan dalam setiap muakif atau tempat berhentian perjalanan manusia itu di akhirat kelak itu malah ada yang sampai ribuan tahun pergantian satu tempat ke tempat yang lain, itu muakif. Nah, dan ujung akhirnya ada di pintu surga. Orang yang menyaksikan mengetahui bahwa asyirat adalah amal perbuatan Anda sendiri. Saya ulangi, orang yang menyaksikannya mengetahui bahwa asyirat adalah amal perbuatan Anda sendiri. Ia juga mengetahui bahwa asyirat itu telah ada di dunia sebagai sebuah jembatan yang dibentangkan di atas jahanam tabiatmu, yang dikatakannya padanya, apakah engkau telah penuh? Lalu engkau berkata, apakah masih ada tambahan? Agar ditambahkan ke dalam panjang, lebar, dan di dalammu berupa naungan yang memiliki 3 cabang. Inilah makna jalan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Quran surat 42 Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 53. Ketahuilah, para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan Allah di alam dunia ini. Barang siapa membelakangi mereka, maka ia jatuh ke dalam neraka jahanam. Jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, itu memiliki 2 aspek. Pertama, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Demikian pula jiwa manusia memiliki 2 aspek dan 2 kekuatan, yakni kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Barang siapa yang kedua kekuatan itu sempurna dengan memperoleh ma'rifat ilahi, meraih ilmu-ilmu ketuhanan, dan menjauhkan diri dari keharaman-keharaman dan larangan-larangan Allah, maka ia diberi kemudahan di dalam melewati asyirat ini secepat kilat. Syekh Asy-Syaduq Muhammad bin Ali Bawaih Al-Qummi berkata, keyakinan kita pada asyirat adalah bahwa ia benar, bahwa ia adalah jembatan jahanam, dan bahwa semua makhluk akan lewat di atasnya. Allah berfirman, dan tidak seorang pun di antara kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhan kalian adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surat Al-Quran surat Maryam ayat 71. Ia juga mengatakan bahwa asyirat di dalam bentuk lain adalah nama para hujjah Allah, nama para pembela. Hujjah adalah argumentasi atau pembela Allah. Barang siapa mengenal dan menaati mereka di dunia ini, maka Allah memberinya kemudahan melewati asyirat, yang merupakan jembatan neraka jahanam pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Ali, pada hari kiamat nanti aku, engkau dan Jibril duduk di atas asyirat. Tidak seorang pun dapat melewati asyirat itu kecuali orang yang membenarkan otoritasmu. Di tempat lain beliau juga bersabda, syiar-syiar kaum muslimin di atas asyirat adalah Rabbi Salim, Rabbi Salim. Ya Tuhanku, selamatkanlah. Ya Tuhanku, selamatkanlah. Seorang ahli syuhud berkata,
Allah menciptakan asyirat dari rahmatnya yang dikeluarkan untuk orang-orang mukmin. Asyirat dikhususkan bagi para penganut tauhid. Orang-orang kafir tidak dapat lewat di atasnya karena neraka telah merenggut jenazah-jenazah mereka dari tempat perhentian atau muwakif. Asyirat bisa menyempit dan bisa juga melebar menurut tingkatan para penganut tauhid. Asyirat itu sempit bagi orang-orang yang berdosa dan lebar bagi orang-orang yang bertakwa, terutama bagi para nabi dan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat dan lambat dalam menempuh asyirat didasarkan pada kadar kedekatan kepada Tuhan. Kelompok pertama dari mereka menempuhnya seperti sekejap mata dan secepat kilat. Mereka adalah para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok kedua menempuhnya seperti hembusan angin dan terbang. Mereka adalah orang-orang yang benar, siddiqin, dan para wali Allah. Kelompok ketiga menempuhnya seperti lompatan kuda yang bagus. Mereka adalah orang-orang yang berjihad melawan nafsu. Kelompok keempat menempuh syirat seperti mereka menunggang kendaraan. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kelompok kelima, mereka menempuhnya dengan berlari. Mereka adalah para ahli ibadah. Kelompok keenam menempuhnya dengan berjalan kaki. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik secara sembunyi-sembunyi. Kelompok ketujuh, mereka menempuh syiratnya dengan berjinjit. Mereka adalah para penganut tauhid yang tidak tahu rasa malu. Saudara sekalian, selanjutnya diuraikan bahwa ketahuilah apabila cahaya dari segala cahaya telah muncul keagungan wajah Allah yang maha mandiri tersingkap. Kekuasaan ahadiyah mendominasi, aspek-aspek fi'liyah menguat, reseptivitas dan kesiapan keluar dari kondisi potensial menuju aktual, gerakan-gerakan sampai ke tujuannya, hakikat muncul dari tempat-tempat kegaibannya dan tirai-tirai materinya, maka setiap pemilik mabda akan kembali ke mabdanya. Setiap sesuatu kembali kepada asalnya, dan setiap pemilik tujuan kembali kepada tujuannya. Ingatlah kepada Allah semua urusan kembali. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 53. Kemudian Allah berfirman, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 16, dan firman Allah, dan Allah yang mempusakai langit dan bumi. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 10. Apabila setiap bagian bersambung dengan asalnya, setiap cabang melekat pada asalnya, buku catatan setiap sesuatu sampai pada batas waktunya, matahari dan bulan disatukan, cahaya bintang-bintang meredup, matahari digulung, planet-planet berserakan, bulan mengalami gerhana, serta langit dan bumi kembali kepada keadaannya semula. Allah berfirman, pada hari ketika kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Al-Quran surah 21 ayat Al-Anbiya 1 ayat 104, dan
pada hari bumi diubah menjadi bumi yang lain. Al-Quran surat Ibrahim ayat 48. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 14. Segala yang ada di bawah langit kembali. Jahannam dinamai dengan nama ini karena jurangnya dalam. Dikatakan sumur Jahannam artinya jurangnya yang dalam. Asyirat dipancangkan dari bumi naik ke langit, yaitu lantai kursi dari aspek batinnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa lantai surga adalah al-kursi. Atapnya adalah ars ar-Rahman. Timbangan-timbangan diletakkan di tanah mahsyar. Mahsyar itu padang mahsyar, yang di atas padang mahsyar. Lapangan yang luas sejauh pandangan mata menurut Al-Quran maupun riwayat-riwayat hadis, maupun oleh para ulama-ulama yang telah melihatnya melalui kasyaf mereka, yaitu padang mahsyar yang lapangannya maha luas, yang sejauh pandangan memandang, yang nanti tempat berkumpul seluruh umat manusia di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidupnya di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8, milik Ar-Rahman. Saya ulangi, timbangan diletakkan di tanah mahsyar. Al-Quran mengatakan timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Al-A'raf ayat 8, milik Ar-Rahman. Tirai-tirai di antara Allah dan hambanya diangkat. Itulah makna penyingkapan betis. Al-Quran mengatakan pada hari betis disingkapkan. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 42. Tidak seorang pun kekal di dalam agama apapun kecuali bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus dengan sujud yang dijanjikan. Saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan artikel singkat yang dimuat di dalam kitab manifestasi ilahi, kitab yang ditulis oleh Sadr ad-Din As-Sirajis, yang awalnya tadi kita akan sebagai seorang filosof besar setelah abad pertengahan, yaitu abad sekitar 15-16, atau memasuki abad 16-17, karena beliau meninggal kira-kira pada tahun 1640. Nah, menurut Canur, saya ulang lagi, menurut Dr. Nurholis Majid, bahwa inilah filosof terbesar yang pernah dilahirkan oleh umat, lahir di rahim umat Islam setelah umat Islam mengalami kemerdekaan dalam dunia filsafat maupun pemikiran Islam. Karena ada yang mengatakan karena begitu pengaruh Imam Al-Ghazali, begitu besar kitab-kitab Imam Ghazali, pemikiran-pemikiran Imam Ghazali begitu besar, atau pemikiran ahli tasawuf ya begitu besar, mereka mengharamkan filsafat dan lain sebagainya, atau dalam pengertian filsafat akal murni, mungkin logika murni. Nah, saudara sekalian, itulah sebuah penjelasan tentang akhirat yang dijelaskan oleh Mullah Sadra, seorang ulama filosof besar yang lahir dari kalangan Islam Syiah. Terima kasih kawan-kawan sekalian, dan jangan lupa subscribe channel ini, kedua channel ini, channel
Jejak Semesta 65 dan channel Juanda BKR channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.